Saya Nova Fitri Almasya, NIM 1123160, program studi akuntansi dari Universitas PPD. Di video saya kali ini, saya ingin mengerjakan mengenai materi skala Likert. Di sini ada pengertiannya sendiri. Untuk skala Likert ini adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Nah, di sini responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Nah, di sini ada tingkat persetujuannya sendiri, ada 5 pilihan dari grade sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Nah, selain gradasi persetujuan di atas, ada contoh lain, sangat suka hingga sangat tidak suka. Nah, di sini pada umumnya itu berbentuk kuesioner dengan pilihan ganda dan checklist daftar periksa. Biasanya kita atau saya sendiri ini mengerjakannya menjawabnya melalui form. Nah, ini biasanya ada pertanyaan dan ada tingkat jawabannya. Nah, untuk setiap tingkat jawaban ini ada nilai atau diberi nilai seperti sangat setuju ini diberi nilai 5 dan sangat tidak setuju ini diberi nilai 1. Nah, ada juga untuk rumus-rumusnya ini dipakai untuk pengerjaan untuk Excel ya, teman-teman. Nah, di sini ada interval penilaiannya juga, dan di sini ada latihan. Di sini saya diminta untuk mengisi kuesioner. Saya di sini ada 36 responden. Ini termasuk saya sendiri. Nih, dan ada 36 pertanyaan. Nah, langsung aja ini untuk kolomnya sendiri kita buat ada kolom penilaiannya, kemudian skor nilai, total pilihan responden, dan total skor Likert. Nah, langsung aja kita ke perhitungan total nilai pilihan responden ya. Count if. Kemudian untuk ranknya sendiri ini kita pilih hasilnya. Kemudian kita pilih kriterianya ini dari skor nilai. Ini 1. Kita enter. Kemudian ini kita kunci biar waktu kita turunkan langsung itu enggak berantakan. Nah, kita klik. Nah, ini harusnya urut sih teman-teman, tapi nggak tahu deh kenapa. Karena aku tuh kadang suka gini. Kita langsung ganti aja 2. Kemudian yang ini 3. Karena dikit nggak apa-apa, gini aja ya. 4. Dan ini 5. Nah, udah langsung kita total aja, sum. Kita total semua. Nah, selanjutnya ini kita menghitung total skor Likert. Untuk skor Likert sendiri ini dari jumlah responden dikali skor nilai. Dikali skor nilai. Kita tarik. Ini kita sama dengan sum. Untuk nilai max ini, rumusnya ini jumlah responden ini dikali skor tertinggi. Nah, kita sama dengan jumlah responden dikali untuk skor tertingginya ini 5. Selanjutnya untuk nilai minimal ini dari jumlah responden dikali skor minimal paling kecil. Nah, untuk indeksnya ini dari total skor yang ini, kemudian kita bagi dengan skor maksimal ini dikali 100. Nah, hasilnya ini dalam persen ya teman-teman, jadi 50,79%.
Nah, di sini ada interval penilaiannya, di mana 57,9% ini masuk ke kategori ragu-ragu. 40% hingga 59,99%. Nah, selanjutnya untuk perhitungan ini menggunakan Excel, perhitungan skala Likert menggunakan Excel itu lebih mudah dibanding sama aja sih sebenarnya sama SPSS. Kita coba untuk SPSS-nya. Menggunakan SPSS, untuk datanya ini ada 36 data dan 36 variabel view-nya. Udah saya masukin, ini saya import langsung dari Excel. Datanya sendiri seperti ini. Ini ada 38 ya. Ada dari nama, formula untuk data-datanya ini, dan total ada 38 variabel dan 36 data. Langsung aja kita ke analyze, kita ke correlate, ke preferred, kemudian kita copy data untuk semuanya ke variabel. Nah, langsung pindah aja semua. Kemudian untuk correlation-nya ini percent, kemudian untuk test signifikannya ini one tail, untuk flag signifikannya diklik centang aja, oke. Kita tunggu datanya, udah. Di sini banyak banget datanya ya, karena itu boleh dipermudah dengan klik 2 kali. Kemudian ke pivoting trace. Untuk variabel ini kita pindah ke sini, layer. Kemudian untuk statistik ini ke kolom. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Terus kita bisa milih total. Kalau di sini sebenarnya sama aja, kita langsung aja ke bagian bawahnya, ke total. Cuma di sini lebih ringkas. Nah, di sini untuk taraf signifikannya tadi ini 0,05, dan untuk hasil untuk signya ini, untuk butirnya ini untuk tingkat signifikan ini 0,05, dan untuk signifikannya ini, signifikansinya ini AP, jika lebih kecil dari 0,05 maka dianggap valid, dan untuk P jika lebih besar dari 0,05 maka tidak valid. Nah, untuk perhitungan sendiri ini ada yang formula pertama. Di sini 0,03 dan hingga ke formula 13 ini 0,000, ini dianggap valid karena di bawah 0,05. Kemudian untuk formula 14 ini dianggap tidak valid karena lebih dari 0,05. Selanjutnya formula 15 hingga formula 17 ini lebih kecil daripada 0,05, ini dianggap valid. Kemudian untuk formula 18 ini lebih besar dari 0,05 maka dianggap tidak valid. Kemudian untuk formula 19 ini juga tidak dianggap tidak valid juga, lebih dari 0,05. Kemudian untuk formula 20 hingga formula 23 ini dianggap valid, 24 ini tidak valid, 25 hingga 35 ini keseluruhan ini dianggap valid. Nah, jadi untuk taraf signifikan jika lebih dari 0,05 ini dianggap tidak valid. Nah, kita lanjut ke
lanjut ke analyze, kemudian ke scale, habis itu ke reliability analysis. Nah, ini semua kita pindah ke items. Oh, yang ini nggak usah. Jadi yang ini nggak usah. Kita copy aja sih ke bawah, kita ini pindah ke items. Nah, kita oke.